Puji Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Mari kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih, bersyukur ya Tuhan atas segala perbuatan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan dari Tuhan. Dan saat ini sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami, Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, merenungkannya. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh tetap ada pada jalur kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali. Mari kita akan baca firman Allah yang terdapat di dalam Filipi pasalnya yang pertama. Kita akan baca ayat 21 ya sampai ayat yang ke-26. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Puji Tuhan. Saudara, kita tahu bersama ya, ayat-ayat ini ya merupakan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dan Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi selama dia diberikan kesempatan hidup di dunia ini, dia tetap mempunyai keyakinan yang teguh bahwa dia mau hidup di dalam dunia ini karena dia tahu ada tanggung jawab. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Jadi selama dia masih hidup, hidupnya benar-benar untuk Kristus, untuk mempermuliakan nama Tuhan, dan mati adalah keuntungan. Paulus tidak takut kematian sebab dia ada di dalam Kristus ya. Dan dalam ayat yang ke-22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Saudara, Paulus harus katakan, hidup di dunia ini, jika dia hidup di dunia ini, hidupnya itu tidak sia-sia. Dia harus bekerja, bekerja memberi buah. Dia bukan hanya hidup kesenangannya untuk dunia ini, tidak. Tapi ketika dia masih hidup, Tuhan masih berikan kesempatan dia ada tugas. Tugasnya adalah untuk senantiasa menyampaikan tentang Injil kebenaran. Sebab itu kalau Paulus harus katakan, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah harus ada hasil. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Dia berkata, aku tidak tahu, tapi dalam ayat yang ke-23, dia harus katakan, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Hidup bersama-sama dengan Kristus itu jauh lebih baik. Dan dia rasakan ketika dia dekat, ada hubungan yang dekat dengan Yesus Kristus. Sebab itu dia katakan jauh lebih baik. Ya, kalaupun dia mati itu merupakan keuntungan.
Karena dia tahu jauh lebih baik kalau dia bersama-sama, tinggal bersama-sama dengan Kristus, ya. Nah, kita lihat dalam ayat yang ke-25, dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Inilah tugas daripada Paulus. Dia hidup di dunia ini, dia diberikan waktu, diberikan kesempatan, ya, supaya benar-benar hidupnya ini berguna, hidupnya ini berarti. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu. Ia berkata kepada jemaat yang ada di Filipi, ya, dia tinggal bersama-sama. Untuk apa tujuannya tinggal bersama-sama dengan jemaat yang ada di Filipi? Karena tentunya Paulus selalu, ya, menyampaikan tentang firman, menyampaikan tentang bagaimana harus bertahan untuk tetap memiliki iman yang teguh. Demikian juga kita, kalau kita diberikan kesempatan waktu, ya, hidup di dunia ini, hidup kita harus berarti. Hidup kita jangan kita sia-siakan. Kembali saya baca itu 5, dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Supaya jemaat yang ada di Filipi semakin maju. Kemudian apa? Bersukacita dalam iman. Nah, inilah yang sangat penting. Paulus punya tugas untuk senantiasa, ya, memberikan, ya, motivasi kepada jemaat yang ada di Filipi, mereka yang makin maju dan bersukacita dalam iman. Jadi hidup Paulus itu berarti, sangat berarti bagi banyak orang. Demikian juga kehidupan kita. Mari, ya, biar kehidupan kita ini kehidupan yang bekerja keras menghasilkan buah. Karena apa? Karena jiwa-jiwa. Mari kita, ya, pergunakan waktu yang ada. Bukan hanya bersenang-senang di dunia ini, namun kita terbeban dengan jiwa-jiwa yang ada. Ayat 26, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Jadi dia bukan berkata sombong, tapi melalui kehidupannya, kehidupan Rasul Paulus, ya, kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Ya, ini Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, apabila aku kembali kepada kamu. Jadi memang Paulus harus bertemu dengan jemaat yang ada di Filipi. Karena dalam kondisi ia di penjara, dia tulis surat ini. Dan dia punya keyakinan dia harus ketemu jemaat yang ada di Filipi. Nah, saudara-saudara, inilah beban dari Paulus. Ada beban untuk orang-orang kudus, ya. Saudara-saudara, mari kita pergunakan waktu. Jangan kita sia-siakan waktu. Karena dalam Yakobus pasal 4 ayat 14 dikatakan, ya, hidup kita ini hanya sementara, seperti uap, kelihatan lalu lenyap. Artinya hidup kita ini manusia hanya sementara. Kalau kita tahu hidup kita hanya sementara, apa yang harus kita buat ketika kita masih hidup? Nah, inilah hidup kita harus menjadi saksi. Hidup kita, ya, jangan kita sia-siakan, tapi kita harus menyampaikan kabar keselamatan. Banyak orang yang belum mengenal Tuhan, belum mengenal kabar keselamatan. Kabar keselamatan sangat penting untuk kita sampaikan bagi, ya, banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara, ya, untuk mengenalkan Tuhan Yesus Kristus bukan hanya sekedar dari bibir mulut kita, tapi dari keberadaan kita, dari hidup kita ini bagaikan surat yang terbuka. Setiap orang melihat keberadaan kita.
biarlah hidup kita ini tidak sia-sia. Saudara, ya, karena selama kita masih hidup, benar-benar kita harus bertanggung jawab apa yang kita buat. Karena kalau kita baca dalam Wahyu 14 ayat 13 dikatakan begini, ya. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi mari kita perhatikan selama kita hidup apa yang kita buat, ya, perbuatan-perbuatan kita yang menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, atau perbuatan-perbuatan kita, ya, yang benar-benar kita lupakan kasih karunia-Nya, perbuatan baik atau perbuatan yang tidak baik, ya. Dan ini yang harus kita ingat sebentar ketika kita tinggalkan dunia ini, ketika kita meninggalkan dunia ini, ketika kita menghadapi kematian, ya, kita didapati oleh Tuhan tetap setia. Sebab itu dikatakan demikian sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Jadi orang yang meninggal, orang yang telah mati, ya, dia sedang beristirahat dari jerih lelahnya. Karena dikatakan, diingatkan, segala perbuatan mereka menyertai mereka. Segala perbuatan kita menyertai kita. Apa yang kita lakukan, masing-masing kita yang tahu, ya, apa yang kita lakukan. Sebab itu ingat, ya, biarlah kita senantiasa dapat mempertahankan iman kita, memiliki iman yang teguh, untuk senantiasa, ya, kita benar-benar dari kehidupan kita ini akan terpancar kasih Kristus, terpancar perbuatan-perbuatan Kristus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih, bersyukur, ya Tuhan, kasih-Mu besar bagi kami. Engkau kembali mengingatkan kami semua bagaimana seharusnya kami hidup di dunia ini. Biar hidup kami hidup yang berarti, ya Tuhan, hidup yang berdampak. Ada terang Kristus, ya Tuhan, nampak dari hidup kami. Oh, terpuji bagi nama-Mu, ya Tuhan. Biar kami semua boleh bersuka cita di dalam Engkau. Hanya Engkaulah satu-satunya penolong kami semuanya. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati umat-umat-Mu, memberkati usaha mereka, pekerjaan mereka. Bahkan juga, ya Tuhan, Engkau yang memberkati senantiasa, ya Tuhan, umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, ya Tuhan. Mereka boleh mengagungkan Engkau. Nama Allah yang dipermuliakan. Terpuji bagi nama-Mu, ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.